memperlihatkannya seorang gadis yang sedang diikuti oleh sebuah mobil misterius. Ia pun merasa heran kenapa ia diikuti. Lalu tiba-tiba dan film pun baru dimulai. Di keesokan harinya, Sin beralih ke rumah seorang polwan bernama Betty, di mana polisi cantik ini hanya tinggal berdua saja dengan keponakannya yang bernama Udin. Tak lama kemudian, Betty menerima telepon dari rekannya yang bernama Andy, di mana ia memberitahu Betty bahwa ibu dari korban yang bernama Mary datang ke kamar mayat untuk melihat jasad anaknya yang bernama Haris. Kalau kalian ingin tahu, Haris adalah seorang wanita yang kita lihat ditabrak di scene awal tadi. Lalu Sin beralih pada seorang gadis yang bernama Cole. Ia yang sedang asruk-asrukan berburu hewan tiba-tiba menemukan jebakan beruang tergeletak begitu saja di dalam hutan. Dan karena takut jebakan tersebut malah terinjak ceker manusia, Cole pun mengambilnya. Kembali ke Betty yang telah sampai di kamar mayat, ia pun langsung mengajak si ibu korban untuk mengecek mayat tersebut. Dan saat kantong mayat dibuka, ternyata benar mayat itu adalah mayat Haris, putrinya sendiri. Melihat kenyataan itu, Mary pun seakan tak percaya. Singkat waktu, di keesokan harinya, Sin beralih kepada sepasang kekasih yang sedang menyerupai sebuah lahan angker, yang katanya lahan itu selalu memakan korban jiwa jika area itu akan digarap. Entah benar atau tidak, kita lihat saja. Tak lama kemudian, Beth tiba-tiba mencium bau aneh yang sangat busuk seperti bangkai mayat di film Azab. Lalu ia pun memastikan bau tersebut kepada rekannya. Entah apa itu, tiba-tiba saja Beth diserang sesuatu yang tak terlihat. Beberapa jam berlalu, Betty dan Andy datang ke TKP. Dan saat meminta keterangan dari rekannya, Betty merasa heran. Karena menurut rekannya itu, kekasihnya meninggal setelah mencium bau aneh di sekitar tempat itu. Di keesokan harinya, Sin kembali kepada Cole. Ketika ia sedang asyik makan, seorang lelaki hidung mancung bernama Donnie sedang asyik memperhatikan kebohayanya. Tak lama setelah itu, Cole yang akan pulang tiba-tiba saja dihampiri Donnie. Dan dengan sedikit skill buaya daratnya, ia menggoda Cole dengan cara memberikannya sebuah kaos MLM. Tak terima harga dirinya disamakan dengan kaos, Cole pun langsung menggaplok Donnie. Setelah digaplok, kini Donnie berubah menjadi lelaki hidung bengkok. Kemudian Sin beralih pada sepasang kekasih yang sedang berkencan di dalam mobil. Dan ketika ia sedang asyik pacaran, tiba-tiba si pria mencium bau aneh yang seperti bangke. Dan karena penasaran, ia pun mengeceknya. Carrie? Melihat pacarnya bersimbah usus, si wanita cantik ini pun panik seedan-edannya. Tak lama kemudian Betty dan Andy datang ke TKP. Dan saat meminta keterangan dari si wanita, Betty cukup terkejut karena wanita ini menyebutkan ciri-ciri yang sama, di mana selalu saja tercium bau bangkai sebelum terjadi pembunuhan. Kembali ke Cole yang sedang berburu kelinci di tengah hutan. Dan tak lama kemudian ia dikejutkan oleh kedatangan Betty. Ia pun memintanya untuk bergabung dalam penyelidikan kasus pembunuhan misterius ini yang banyak terjadi di kotanya. Meskipun awalnya ia menolak, namun karena Cole adalah satu-satunya orang yang ahli dalam pelacakan, ia pun menyetujuinya. Tak lama setelah itu, ia bersama para polisi langsung mengecek keadaan mayat yang terlihat tidak biasa. Dari luka yang Cole lihat, ia memprediksi luka tersebut disebabkan oleh serangan hewan buas yang sedang berburu. Dirasa omongan Cole ada benarnya, mereka pun pergi. Namun sesaat sebelum pergi, Betty heran karena melihat seorang petugas sedang melakukan ritual aneh. Tak lama setelah itu, Cole pun menemui ayah angkatnya untuk membantu memburu
meneror warga kota. Mendengar hal itu, si ayah pun mau membantunya. Kemudian Cole dan ayahnya mulai menyisir setiap ruyuk yang ada di hutan tersebut. Mereka pun mulai menyebar umpan agar hewan buas itu keluar. Lalu tiba-tiba ternyata itu bukanlah hewan, melainkan sosok dedemit yang mengerikan dan sulit untuk ditembak. Melihat ayahnya terluka, ia pun segera membawanya ke rumah sakit. Singkat waktu, Carson pun mendapat perawatan yang cukup serius di rumah sakit. Tak lama kemudian, Betty pun datang. Cole pun mengatakan bahwa yang mereka hadapi bukanlah hewan buas, melainkan sosok dedemit yang mirip dengan korban tabrak lari yang bernama Haris. Betty pun seakan tak percaya dengan apa yang Cole katakan. Dan sesaat kemudian, ketika Carson tersadar, Andy pun datang. Lalu Andy menceritakan sebuah legenda sihir kuat yang dapat mengendalikan roh seseorang dengan cara mengambil salah satu organ tubuh dari mayat yang akan dibangkitkan. Seakan mengetahui ritual tersebut, Carson pun langsung menanyakan kelengkapan organ tubuh Haris. Terlebih mendengar itu, mereka pun segera mengeceknya. Kemudian scene beralih kepada Francis yang sedang mengunjungi tempat kematian Haris. Dan tiba-tiba Mary datang menghampirinya. Ia pun berkata semua ini adalah perbuatan dari sebuah organisasi yang menginginkan tanah di daerah ini. Dan mereka pun sangat benci kepada Haris karena Haris adalah orang yang sangat menentang proyek pertambangan dari organisasi itu. Di keesokan harinya, terlihat Betty yang sibuk mencari petunjuk dari setiap kasus pembunuhan di kotanya. Dan akhirnya Betty mulai menemui titik terang. Karena menurut Betty, dari semua kasus pembunuhan yang terjadi, ternyata semua korbannya adalah anggota organisasi pertambangan. Setelah itu, Betty kembali menanyakan video yang sempat viral terkait pengembangan lahan kepada keponakannya. Oh, this morning, woke up with the sun. It's blown around for miles. Just me and my... One's asked me to speak if he's an elder, but... I know what you're thinking. Yeah, here comes... Dan ternyata di sini terungkap bahwa Carson merupakan salah satu orang yang mendukung proyek pertambangan tersebut. Sedangkan Mary dan Haris merupakan orang yang menentang itu semua. Singkat waktu, malam pun tiba. Betty pun langsung menanyakan keberadaan jasad Haris kepada Francis. Namun ia terus berkelit dengan berbagai macam alasan. Betty pun terus mendesak Francis dengan berbagai macam pertanyaan. Merasa dirinya terdesak, Francis pun meminta Betty untuk langsung saja bertanya pada Mary di mana mayat itu berada. Di keesokan harinya, Betty langsung menemui Cole dan menjelaskan bahwa semua korban tewas adalah anggota organisasi pertambangan yang akan menggarap daerah ini. Betty pun memberikan bukti bahwa ayahmu juga adalah salah satu orang yang mendukung gerakan organisasi tersebut. Singkat waktu, setelah mendapat informasi tersebut, Andy dan yang lain pun segera melakukan penangkapan kepada Donnie yang seorang anggota organisasi pertambangan. Lalu setelah itu, Andy melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada seorang wanita pemilik kafe. Ternyata Andy telah menyimpan curiga padanya, karena pada hari kematian Haris, Andy melihat sang pemilik kafe bersama Donnie di tempat tersebut. Awalnya, si pemilik kafe tidak mengakui tuduhan Andy. Namun setelah melihat Donnie yang udah diamankan duluan, akhirnya ia pun mengaku bahwa Donnie dan dirinya lah yang telah menabrak Haris ketika sedang mabuk parah. Terjawab sudah siapa yang sudah menabrak Haris. Kemudian scene beralih kepada Cole dan Betty yang akan menemui ibunya Haris. Betty pun langsung menanyakan keberadaan mayat Haris. Namun Mary tidak memberitahunya sedikit pun. Mary malah berdalih bahwa mayat Haris sudah diambil oleh roh leluhurnya. Merasa tidak mendapat kejelasan dari Mary, mereka pun akhirnya pergi. Di tengah perjalanan, ponakan Betty menelponnya dan berkata ia ingin bekerja di organisasi pertambangan itu. Meskipun Betty melarangnya, si Udin tetap kekeh ingin melamar ke tempat tersebut. Lalu ketika Cole dan Betty akan berangkat, ia kepikiran sesuatu. Lantas ia pun kembali menemui Mary dan menyuruh Betty pergi duluan. Dan saat ia kembali bertemu, Cole pun berbincang-bincang.
Ia pun berusaha menyadarkan Mary bahwa apa yang ia lakukan itu tidak benar. Meski niat untuk melindungi wilayah itu baik, namun membunuh dengan cara apapun itu salah. Lantas Cole pun memberikan jimat yang pernah diberikan temannya itu kepada Mary. It's my gift to you. Dan kini Mary pun mulai tersadarkan. Di sisi lain, saat keponakan Betty akan melamar kerja, Betty kembali memperingatkan Udin untuk menjauhi segala hal yang berkaitan dengan organisasi itu. Lalu tiba-tiba, Udin yang panik langsung ngegoes seedan-edannya. Untung saja keponakan Betty berhasil masuk ke dalam rumah dan selamat dari kejaran dedemit Haris yang tidak suka dengan niatnya untuk bekerja di organisasi itu. Tak lama kemudian Betty tiba di rumahnya dan langsung menyelamatkan si Udin. Untung saja Betty berhasil masuk ke dalam kamar dan selamat dari kejaran Haris. Selang beberapa saat, Cole pun sampai di rumah Betty. Dengan membawa senapan anak gratis api, Cole langsung masuk ke dalam rumah. Di tengah kepanikan, ia berusaha menemukan Betty. Dan saat dedemit Haris berusaha mendobrak pintu, Cole mengalihkan perhatiannya dengan menggunakan kaos pemberian Doni yang bersablon organisasi pertambangan. Setelah itu, Cole memancing Haris pergi keluar rumah. Sesuai rencana, Haris terkena jebakan beruang yang Cole pasang. Setelah Haris terjebak, Cole dan Betty langsung memberondong Haris dengan tembakan. Namun usaha mereka sia-sia karena Haris bukan lagi manusia. Dan saat Cole mengambil kapak, tiba-tiba Haris berhasil melepaskan diri dari jebakan dan melukai Betty. Alhasil Cole dan Betty pun bingung harus berbuat apa. Tapi di sisi lain, Mary yang sudah sadar akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Dengan melakukan sebuah ritual, ia akan membakar jantung Haris untuk melumpuhkan dedemit anaknya. Tepat pada waktunya, dedemit Haris pun lumpuh tak berdaya. Melihat kesempatan itu, Cole pun tidak menyia-nyiakannya. Akhirnya kepala dedemit Haris berhasil dipenggal. Lalu Sin kembali pada Mary yang kini dihampiri oleh Francis. Lalu ia bertanya pada Mary, apakah ini semua sudah berakhir? Dan Mary menjawab, ya, asalkan tidak ada lagi orang yang menyebut namanya. Karena jika ada yang menyebutkan namanya, ia bisa bangkit lagi sekali lagi. Kembali pada Cole dan Betty. Tak lama kemudian Andy datang dan bertanya apa yang sedang terjadi di tempat tersebut. Setelah itu, Andy memberitahu Betty dan Cole bahwa ia telah menangkap pelaku pembunuhan Haris yang ternyata itu adalah Doni. Tanpa ia sadari, Andy telah menyebut nama Haris pada kalimatnya tadi. Dan hingga pada akhirnya, Haris kembali bangkit dan menyerang Doni. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Cukup menegangkan bukan? Seperti yang kita tahu, organisasi pertambangan dari dulu ingin sekali menguasai tanah para pribumi Amerika di daerah tersebut. Namun para aktivis di daerah tersebut tidak setuju jika tanahnya diubah menjadi pertambangan yang tentunya akan merusak ekosistem. Apalagi tanah tersebut adalah warisan para leluhur pribumi di sana. Salah satu aktivis paling aktif adalah Haris dan juga ibunya. Hingga pada malam naas itu, Doni si biang kerok sekaligus penjilat organisasi melancarkan cara kotornya dengan menabrak mati Haris. Jelas saja sang ibu pun tidak redo dan melakukan ritual hitam keturunan keluarganya.
Dengan cara mengambil jasad dan jantung Haris, ia menjadikan sosok dedemit yang akan terus membunuh orang-orang yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Namun di akhir cerita, Ibu Haris disadarkan oleh Cole, hingga pada akhirnya Ibu Haris membatalkan mantra tersebut. Namun semua ini belum berakhir, karena siapa saja yang menyebut namanya, Haris akan kembali bangkit dan membantai siapa saja yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Bahkan hanya untuk sekedar melamar kerja saja seperti si Udin. Jelas kan, IMDb untuk film ini adalah 4,2. Dan menurut Sakahyang cocoklah diberi nilai 5,0. Karena apa? Karena sikolnya cetar dan baheno. No. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Don't Say Its Name 2021. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakahyang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.